Kalau dia orang beriman dan akalnya waras, kenapa masjid dilarang? Kenapa nggak tempat maksiat? Kenapa nggak tempat orang berzina, menyembah kepada selain Allah, tempat joget-joget? Kenapa nggak dilarang? Kok masjid? Ini berarti ada sesuatu yang nggak beres. Pertama, yang nggak beres imannya. Yang kedua, yang nggak beres akalnya. Yang ketiga, yang nggak beres fitrahnya. Ini berarti udah. Kalau imannya, masa orang beriman, masa orang Islam melarang orang bangun masjid? Coba deh, cara berpikir dia, kok masjid dilarang dibangun? Nggak masuk di akal. Kalau dia orang beriman, dia akan dukung. Kan Allah perintahkan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kalian tolong menolong perbuatan baik dan takwa, dan jangan kalian tolong menolong perbuatan dosa dan permusuhan. Ini membangun masjid perbuatan baik atau bukan? Baik, bangun masjid. Takwa atau bukan? Takwa. Kenapa? Untuk orang ruku dan sujud. Kalau mereka beralasan masjid itu beda faham. Kalau beda faham, apakah perbedaan faham ini baru sekarang? Apa dari zaman dahulu? Dari zaman dahulu, dari 4 imam mazhab sudah ada perbedaan. Tapi mereka saling menghormati. Di Indonesia ini ada nggak perbedaan faham? Banyak. Ada banyak organisasi di Indonesia ini. Ada Persatuan Islam, ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad, ada Nahdlatul Ulama, ada yang lain. Tapi dari dulu mereka berbeda, bangun nggak masjid mereka? Bangun, nggak ada yang saling menghalangi dari dulu. Karena ada masjid, saya pernah lihat di, kalau nggak salah di Pasuruan saya lihat. Itu 3 masjid, di Al-Irsyad, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah. Jumat ya masing-masing semuanya, rame masjid itu. Nggak saling menjegal di antara mereka. Mesti kalau orang yang beriman dan juga akalnya waras dan fitrahnya masih benar, dia akan dukung pembangunan masjid, bukan menghalangi. Karena berat buat dia. Tentu bukan dosa kecil, dosa besar. Dan itu akan kena dia nanti, pasti akan kena, nggak mungkin tidak. Karena kezoliman. Kalau kezoliman pasti akan diazab oleh Allah.